Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Baik, harap kabar anak-anak semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan luar biasa di rumah ya. Saya juga percaya bahwa anak-anak sudah berdoa sebelum mulai pelajaran kita hari ini. Marilah kita menyimak tema kita hari ini tentang terlibat dalam hidup menggereja. Nah, bagaimana kita bisa terlibat dalam hidup menggereja dan apa sih kenapa kita memasuki tema ini, bahwa kita diajak untuk percaya akan Roh Kudus di mana dia berkarya dalam kehidupan menggereja. Roh Kudus hadir dan berkarya dalam kehidupan menggereja. Lalu kita juga diajak untuk disiplin dalam kehidupan menggereja. Sehingga Roh Kudus selalu hadir dan menolong kita nantinya. Lalu kita juga diajak untuk memahami karya Roh Kudus dalam kehidupan menggereja kita. Dan yang terakhir, kita nanti juga diajak untuk melakukan aktivitas, misalnya membuat doa, misalnya membuat clipping, menggambar, ya, yang berkaitan dengan kehidupan menggereja, sebagai bentuk ungkapan rasa iman kita. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita nanti masuk ke dalam bacaan kitab suci dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Nah, ini sebagai pengantar bagaimana dan apa yang sudah kita lakukan sebagai warga gereja. Nah, tentunya bagi anak-anak yang bukan Katolik, bagaimana anak-anak semua ini aktif melakukan dalam kehidupan di rumah ibadat anak-anak masing-masing, gitu ya. Bagi anak-anak yang terkasih, kiranya kita juga memahami, mengerti tentang hidup menggereja maupun di rumah ibadah, tempat ibadah anak-anak masing-masing. Dan itu pun sangat umum sekali, banyak orang di situ, berbagai macam sifat, watak, kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Dan itu pun menjadi bersatu dalam doa, bersatu dalam keyakinan. Pada hari ini Pak Harik ingin membahas ke gereja karena ini pelajaran Katolik, sehingga lebih disempitkan dalam hidup menggereja, betul ya. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam hidup menggereja dari Kisah Para Rasul tentunya, hidup menggereja secara mendasar itu ada, kalau di buku mungkin ada 4, ini ada 5. Ada 5, yakni adanya persekutuan atau disebut dengan koinonia, lalu adanya peribadahan yang disebut dengan liturgia, dan pewartaan yang disebut dengan krikma, serta pelayanan yang dengan diakonia. Di buku ada 4. Nah, satu ini apa? Ada tambahan 1 yang dinamakan kesaksian atau dengan nama martiria, ya, kesaksian. Jadi dalam hidup menggereja ada 5 hal pokok yang perlu dijalankan, ya. 5 hal gereja pokok yang perlu dijalankan, sehingga dengan memperhatikan ini, siswa atau anak-anak semuanya lebih dapat untuk mengerti kehidupan gereja. Bagaimana sih saya memberi kesaksian tentang Yesus kepada teman-teman saya? Bagaimana saya memberikan mewartakan sabda Allah di tengah-tengah keluarga, ya. Bagaimana ketika walaupun ibadah secara online kita duduk diam, berdoa dengan khusyuk, nah, dan bagaimana juga kita mampu membangun pelayanan dalam hidup kita, dalam keluarga, saling melayani satu sama lain. Nah, ada beberapa hal itu, sehingga anak-anak kita diajak untuk membangun suatu profil kehidupan, membangun suatu gambaran kehidupan
yang indah, yang membangun iman kita, sehingga gereja ini tidak hanya sebagai bangunan besar yang kita lihat, tetapi gereja hadir dalam keluarga kita, hadir dalam diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan perintah Tuhan. Dan itu yang dikehendaki Tuhan, sehingga kita tidak hanya muluk-muluk dengan perkataan kita saja, tetapi kita juga mampu untuk melayani satu sama lain. Kita mampu untuk hadir dalam situasi doa, diam, duduk, dan menghayati firman Tuhan. Nah, ini sebagai pengantar kita untuk bagaimana kita terlibat dalam hidup menggereja. Nah, tugas anak-anak nanti bisa ditulis di Google Form. Pertama, apa yang sudah saya lakukan di dalam hidup menggereja, ya, atau di tempat ibadah anak-anak? Apa yang sudah kalian lakukan? Lalu ceritakan pengalamanmu, suka atau duka, ya, suka boleh, duka boleh, yang berkesan bagimu dalam hidup menggereja atau hidup iman di tempat ibadah kalian. Itu ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga lebih menyadari apa yang sudah saya lakukan sejauh ini sebagai orang beriman. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menumbuhkan iman kita. Tuhan memberkati. Amin.